Legends! Impact! Wah, benar-benar. Gorengan Mamang Yuya menjelang debut Superform ada aja gebrakannya. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi channel Prasan Dasar 412. Memang bener sih gorengannya Mamang Yuya itu ada aja. Dan memang menjelang episode-nya jalan cukup intens sih, karena ini simpelnya aku kasih spoiler dikit ya, karena ini ada episode untuk kali kedua ada Nightmare yang outbreak ke dunia nyata. Jadi saja aku malah Kamen Setsu episode 21. Udah 21 episode aja ternyata. Cepet loh. Dikit lagi nih udah mau separuh serial berjalan, buset dah. Dan aku mulai dari mana dulu ya? Mungkin aku mulai dari pertarungan antara si Kama dan Nox lawan Lord 5 dulu ya. Yang memang cukup masih tetap intens, meskipun ya tiba-tiba si Kama dan Nox membayangkan keadaan dengan kekuatan bayangannya dia. Jadi kayak dia lagi dirantai karena dia bisa pakai skill bayangannya dia, ya udah akhirnya sih dia malah nuker posisi sama si Lord 5, malah jadi sama si Lord 5 yang dibelenggu sama rantai, dan dia kabur tapi ternyata sama si Lord 5 tetap dikejar karena bener-bener kan dia kayak ngotot banget kan, dia nggak akan ngelepasin targetnya sampai dia mati, sampai mati gitu. Jadi bener-bener dikejar banget si Kamen Rider sama si Lord 5, dan pertarungan cukup intens juga, apalagi juga di sini ada si Lord 5 pakai senjata khasnya dia tuh si breaker knuckle mode itu dipakai akhirnya di sini, dan ya bisa dibilang pertarungan cukup berakhir seimbang ya, meskipun ya secara kalau dari pertarungannya memang sepertinya Kamen Rider sedikit lebih unggul ya, karena sih kalau dari segi statistik kekuatannya, kalau dari situs resminya sebenarnya Kamen Rider itu masih gedean terkuat loh, bahkan lebih kuat dari Lord 5 katanya segitu ya. Tapi mungkin kemarin itu Lord 5 diperkuat ya karena faktor debut aja sih. Tapi ya di sini udah kan pertarungan berhenti karena mereka itu bisa dibilang kekuatan masih berimbang. Dan ini juga ada si Lord 5 tanya kan tujuannya si Nox itu sebenarnya apa, tujuan si Odaka, dan si Odaka jawab kalau dia itu pengen menghancurkan kode lah intinya. Kalau di sini aku tangkap dari kata-katanya si Odaka ya. Ya udah gitu aja sih. Jadi memang benar-benar masih ya tujuannya Odaka dari awal sampai sekarang masih tetap sama. Jadi intinya gitu aja. Terus aku banyak lagi ke si Baku ya, dimana kan Baku ada melanjutkan perjalanan mereka buat pergi ke istana Raja Iblis, dan di sini juga akhirnya dia ketemu sama si Koreha alias si kode number 6. Bahkan juga di sini yang jadi momen menariknya adalah mereka ada pertemuan antara 3 agentnya kode sekaligus, yaitu Baku sebagai kode number 7, Koreha sebagai kode number 6, dan juga si kode number 5 itu ketemu di satu screen. Jadi kayak mereka sedaya diskusi singkat lah ya perihal si Korea sama kode number 5 yang memang lagi coba ngejar si Odaka. Dan kalau dari kata-kata si Korea sih kelihatan jelas ya kalau sebenarnya Korea itu pengen ngajak Baku ikut join buat bantu penyergapan. Cuma kan di sini ya bisa dibilang Baku tetap pada pendiriannya ya, karena dia itu punya tujuan untuk melindungi para pemilik mimpi, ya dia nggak mau ikut. Jadi kayak itu misi kalian kan, kalau misiku adalah melindungi pemilik mimpi, itu aja. Jadi kayak gitu. Jadi dia benar-benar, jadi meskipun bahkan agak sedikit dipaksa ya sama si Lord 5, si Baku nggak dengan sikapnya agak dingin, dia nggak tetap nggak mau ngikut. Jadi benar-benar dia fokus melindungi pemilik mimpinya. Bahkan sampai agak sedikit diejek sama si Lord 5 kan, katanya kayak dia itu kayak dianggap kayak kurang bisa kayak kurang tegas gitu, karena sebagai katanya ada sebagai orang kesayangannya si Komandan Zero. Ya meskipun sama si Korea tetap dibela karena ya perihal kekuatannya Baku nggak main-main, dia namanya kekuatan gede. Cuma ya itu si Baku itu memang fokusnya ya buat melindungi pemilik mimpi, udah itu aja fokusnya, dia pakai izin kode di situ. Jadi dia nggak, meskipun ya Pak ini juga semakin memperjelas ya, Baku memang bagian dari kode, tapi dia nggak benar-benar tunduk sama kode. Tujuannya dia cuma satu, yaitu melindungi pemilik mimpinya itu. Jadi kalau misalnya ada instruksi dari pihak lain yang menyuruh dia tuh mengabaikan tujuannya dia melindungi pemilik mimpi, ya dia nggak akan mau ikut. Maka sama si Baku harus ditinggal kan si Koreha sama si kode number 5. Kita lihat di sini ada singkatnya
akhirnya sini Baku dan juga yang lainnya tiba di istana Raja Iblisnya, dan di situ juga ya jadi mereka sampai tepat di depan pintu ya, di depan pintu lagi, di depan patung yang kemarin aku baca, patungnya ada Lilia juga dengan banyak pintu hatinya. Nah mereka sampai di sana, dan ini juga kenapa mereka kok tiba-tiba langsung sampai di sana, karena sebelum mereka berangkat pas lagi berjalan mereka sempat dapat kabar dari si ketua desanya kan, kalau ada banyak monster yang tiba-tiba nyerang desanya. Ini monsternya ini si Baby Nightmare, tapi ya Baby Nightmare-nya muncul dalam jumlah banyak dan nyerang ke sana gitu. Jadi ya pas, dan ini juga mungkin aku sebelum bahas soal patung itu aku bahas ini dulu ya. Jadi kayak pas dapat informasi dari itu juga kan komunikasi terputus kan dari pihak desa. Jadi kayak benar-benar desa udah dihancurin dan semua anak-anak itu diculik sama para Baby Nightmare yang ada di sana, dan langsung mimpinya berakhir dan langsung bangun deh. Jadi ya akhirnya si Baku cerita kan ke yang lainnya, ke si perihal fakta kalau ternyata pemilik mimpinya itu bukan cuma satu orang, dan ini ternyata dibenarkan sama si Nagumo, karena Nagumo juga menemukan fakta kalau ternyata selain kemarin namanya siapa aku lupa namanya, si bocil yang kemarin ya yang narbain gambar sosok Raja Iblis itu ternyata ada ada banyak anak-anak lain yang juga menggambar hal yang sama gitu. Jadi kayak yang gambar tuh aku agak lupa nama bocilnya. Oh ini nih Sota namanya asalkan. Jadi selain Sota itu ternyata ada banyak anak kecil yang juga menggambar hal sama. Gambarnya sih beda-beda ya, tapi bentuk gambarnya kurang lebih sama, itu sosok Raja Iblis yang mirip gabungan Kikaider sama Hollow itu sama persis, cuma bentuk kayak bentuk dan juga gaya gambarnya aja beda-beda, tapi ya intinya yang digambar sama, itu si Raja Iblisnya tadi. Dan si Baku notice sama satu foto anak yang dia itu yang juga ketemu, yang juga bareng sama dia di dalam mimpi, yaitu si Tomoko yang nyaksikannya sama si Baku ada didatengin kan ke tempat kayak dojo latihan karate gitu kan memang ternyata di realnya si Tomoko itu juga seorang karateka ternyata. Jadi ya didatang ke sana, dan pas si Tomoko yang baru pulang latihan tuh lihat Baku lagi duduk sambil main kendama si Tomoko langsung nyadar, wah warga desa, langsung notice gitu. Nah karena ternyata si Tomoko ingat sama dia, ya udah si Baku tanya ke si Tomoko perihal Tomoko kenal nggak sama anak-anak yang ada di foto ini. Maksud foto ya foto yang dikasih sama si Nagumo ya, perihal termasuk si Sota juga. Nah di Tomoko jawab dia memang pernah ketemu sama anak-anak di dalam mimpi, tapi dia nggak kenal sama mereka sama sekali gitu loh. Jadi benar-benar nggak tahu mereka siapa, jadi cuma ketemu di dalam mimpi aja. Dan waktu si Baku tanya kenapa kok Tomoko bisa mimpi jadi seorang petualang, jadi mimpi dunia fantasi itu, ternyata karena ada sebuah game ya, aku lupa nama gamenya apa, jadi aku tampil aja nama sama title gamenya kayak gimana itu, karena itu game yang lagi populer banget di kalangan anak-anak di ceritanya Zetsu ini. Itu kayak apa ya, campurannya kayak campuran game Final Fantasy sama Minecraft lah. Jadi kayak mereka tuh gamenya tuh bisa, pemainnya bisa menciptakan dunia virtual mereka sendiri dan bisa terlibat jadi pemain di dalam dunia virtual yang mereka ciptain gitu. Ya bisa dilihat kalau konsepnya mirip-mirip Minecraft lah bisa dibilang. Dan di sini ternyata ya kesamaannya itu, jadi para anak-anak ini adalah pemain dari game tersebut. Dan ada satu lagi persamaan yang ditemukan sama si Nagumo terhadap kedua para anak-anak yang sedang mereka selidiki ini. Kata apa? Mereka itu adalah, mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka pernah jadi korban bencana. Bencananya macam-macam, ada yang kebakaran lah, terus juga tsunami, gempa, dan juga angin topan segala macam. Pokoknya semua jenis bencana itu yang ada itu bisa pernah dialami sama si bocah-bocah ini. Jadi kan mereka itu pernah jadi kayak korban selamat dari beberapa bencana yang terjadi lah. Itu kesamaannya. Jadi wah, ini kayak jadi jelas ya kenapa kok mereka tuh kayak apa ya, kayak tiba-tiba bisa punya mimpi yang sama gitu kan. Mungkin mereka merasa kayak mungkin itu sebagian dari sisi rasa traumanya mereka terhadap peristiwa bencana yang pernah mereka alami kali ya. Jadi kayak karena mereka pernah jadi korban bencana, jadi itu juga menimbulkan kayak ketakutan dalam diri mereka gitu. Jadi kayak mereka berusaha kayak seperti bertarung melawan ketakutannya mereka
bersama-sama di dalam mimpi. Ya mirip-mirip ini sih, kayak secara konsep kayak Baku lah. Baku kan punya ketakutan terhadap petir kan, yang notabene kan dia kan memang karena pernah sering mimpi kesambar petir kan pada saat masih kecil, dan petir ini yang akhirnya jadi apa, yang jadi sumber kekuatan dia kan untuk jadi form Zetsu Inazuma Plasma. Kalau lebih kayak gitulah, jadi mirip sama Baku tapi ini memang versi bocilnya ya, kayak Baku dulu pas kecil, tapi beda ini mereka barengan, mereka menghadapinya itu barengan gitu. Kalau Baku kan sendirian gitu menghadapinya. Nah, banyak kasih mimpi tadi yang aku bilang, pasti Baku sama temen-temennya yang lain itu ketemu sama patung tadi. Dan pas mereka tiba di sana, ketemu sama beberapa baby nightmare yang ternyata memang menculik banyak anak-anak kecil dari desa, dan langsung dihadapi satu-satu sama si Baku yang berubah jadi Zetsu Inazuma Plasma. Dan ya simpel banget, si Zetsu Inazuma Plasma tinggal ngebus, udah baby nightmare kalah karena memang bener-bener segitu lemahnya, gampang banget dikalahin. Jadi ya banyak beberapa semua bocil-bocilnya berhasil diselamatin. Bahkan ya ada momen kocak juga sih, dimana si Nemu sempat mau memakai kekuatan lucid dreamnya dia buat menghadapi satu baby nightmare ya, dan berhasil meskipun ya kekuatannya memang agak random. Tiba-tiba muncul lubang di bawahnya Nemu, terus Nemunya tiba-tiba muncul dari atas terus niban si baby nightmare-nya. Ya itu cuma buat lucu-lucuan aja sih, tapi ya intinya semua bocil berhasil selamat. Tiba-tiba terjadi sebuah fenomena aneh di mana beberapa baby nightmare yang lain tuh tiba-tiba tuh kayak mengecil, jadi kayak bentuk kecil dan ngumpul ke satu titik, yaitu si patung tadi, dan patungnya langsung berubah jadi sosok nightmare baru ya, yang namanya kalau nggak salah Disaster Nightmare ya, nama nightmare, dan bentuknya sama banget dengan bentuk wujud gambar Jah Iblis yang digambar sama para anak-anak tadi. Dan juga sama persis seperti apa yang sempat diintip sama si Baku. Baku kan sering ngintip salah satu pintu hatinya kan. Dan di dalam pintu hatinya itu ada sosoknya si disaster nightmare ini. Jadi ya karena nightmare tercipta, ya udah akhirnya mimpi buruknya tuh mimpi buruknya terselesaikan, pintu hatinya kebuka semua, dan akhirnya para anak-anak ini kehipnotis, dan akhirnya maju ke dalam ke si disaster nightmare yang membuka pintunya dia, dan akhirnya udah disaster nightmare-nya outbreak hilang, dan dia outbreak ke dunia nyata. Dan juga si Baku sama si Nemu juga nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka lagi kebelenggu kan, sampai nggak bisa gerak. Jadi ya udah, untuk kedua kalinya akhirnya ada nightmare yang outbreak ke dunia nyata. Dan ini juga outbreak-nya lebih gila sih efeknya, karena dia dia kan berhasil masuk ke dunia nyata dengan cara ini. Anak-anak yang jadi pemilik mimpi itu kayak menghilang jadi partil gitu, dia juga nyatu ke satu titik, dan akhirnya berwujud jadi si disaster nightmare di dunia nyata. Dan langsung muncul juga si kupu-kupu ungu yang besar banget yang terbang di atas kota, dan kayak menghujani kota dengan beberapa serpian serbuk gitu, yang pas kena orang-orang di sekitarnya, orang-orangnya langsung tumbang nggak sadarkan diri. Jadi wah, ini udah bahaya banget nih. Bahkan kan di tempatnya kan si kode number 3 kan sempat bilang kalau ini misinya dianggap gagal kan, dan bahkan udah masuk ke kode merah karena memang sudah seberbahaya itu. Makanya si kode number 3 ya anggapnya ini udah situasinya udah genting banget lah. Dan ini juga sekaligus juga ya bisa dibilang akhirnya ada satu rencananya si The Lady yang bisa dibilang berhasil di sini. Rencana tahap pertamanya yaitu buat si disaster nightmare ini outbreak, karena memang kan ancamannya gede banget itu. Jadi ya udah, jadi episode berikutnya yang benar-benar fokus menghadapi si disaster nightmare. Dan coba beralih benar ke si itu ya, kalau bagian Baku udah sampai situ ya. Terus aku beralih benar ke si bagiannya si Korea sama kode number 5 yang akhirnya menyergap si Odaka sekali lagi, dan terjadi penarungan 2-1 lah antara Lord 5 sama Lord 6 lawan Kamar The Nox. Dan jadi akhirnya dibelakin sequence Gisou-nya dari si Lord 5 sama Lord 6. Dan menurutku cukup unik ya kan, di bagian dimana mereka itu kayak dimasuk ke dalam tabung eksperimen dulu, terus kayak armornya mereka dibentuk satu persatu pakai kayak drone kecil gitu, dan langsung tabungnya pecah dan mereka keluar wujudnya mereka sebagai duo Lord itu tadi. Dan pertarungannya bisa dibilang ya mungkin pasti lebih condong ke Lord 5 sama Lord 6 yang lebih mendominasi ya, karena mereka juga pertarungannya duaan di sini. Jadi ya Kamar The Nox benar-benar akan terpojok di sini. Apalagi juga ya meskipun sempat kayak ngasih perlawanan dikit ya, karena memang tahu sendiri karena Kamar The Nox itu kekuatannya segede apa, tapi ya mereka tetap
tetap bisa ngimbangi. Bahkan kan ada momen di mana si Lord Five itu sempat megangi badannya si Commander Nox, ternyata di finishing, terus dia teriak ke si Lord Six buat langsung ngasih finishing ke mereka, dan dia kalau dia bilang dia udah siap mati demi mengalahkan si Nox, sampai si Nox dibilangnya dasar anjingnya kode sampai dibilang kayak gitu sama si Odaka. Dan udah si Korea alias Lord Six juga nggak ragu loh, langsung di finishing sama Breaking Buster-nya dia, udah langsung kalah loh. Ini ya momennya memang mirip-mirip ini sih, mirip-mirip kayak Goku sama Piccolo lawan Raditz sih kalau di Dragon Ball, ya mirip gitulah kak penggambarannya. Atau kalau misalnya Kamen Rider itu ada juga yang di Kamen Rider Saber ada juga gini waktu Kamen Rider Buster sama Kamen Rider Slash lawan Lord of Vice itu juga kayak gitu, ada mirip juga kayak gitu. Ya intinya akhirnya si Odaka kalah, tapi ya dan surprisingly ternyata si Lord Five nggak mati, dia masih selamat meskipun dia klenger gara-gara kena finishing secara telak dari si Lord Six. Dan pertemuan itu juga akhirnya dunia mimpinya itu berakhir, dan jika si Odaka juga sempat bilang kekalahan kode sudah dekat. Jadi ya mungkin ya ini bagian dari rencana dia gitu, perihal ya dia mungkin kayak ngulur waktu lah ya dengan cara ngeladeni duonya Lord Five sama Lord Six ini. Sebenarnya ya si Nightmare-nya sampai si Nightmare benar-benar bisa outbreak gitu, yang terus mereka juga cuma dihadapi Baku sendirian kan di sini. Jadi ya udah rencana si antagonisnya berhasil, dan surprise ternyata ya episode berikutnya juga masih, ini langsung aja ke preview ya, di mana di episode berikutnya juga masih fokus ke cerita itu, ke ancamannya tadi ke si agak jangan langsung preview dulu sih. Ini juga mungkin kayak nyambung juga ya ke kata-katanya si The Lady ya kan. The Lady sempat bilang ini kayak dia ngutip kata-katanya William Shakespeare sih ya, perihal anak-anak itu terlahir ke dunia dalam keadaan menangis karena mereka harus dihadapkan dengan dunia yang dipenuhi dengan orang-orang bodoh. Kalau lebih kayak gitu sih kata-kata itu, kan maksudnya kutipan dari kata-katanya William Shakespeare lah. Nama kok tiba-tiba dari dibilang kayak gitu, karena ya dia merasa kalau mimpi buruk yang paling berbahaya itu justru datang dari anak-anak kecil yang masih polos. Makanya ini kenapa kok di mimpi kali ini bisa dibilang targetnya adalah anak-anak, karena ya anak-anak kecil yang masih polos ini yang bisa punya potensi menciptakan mimpi buruk yang paling berbahaya, atau ya dalam kata lain bisa menciptakan nightmare yang paling kuat lah bisa dibilang ya. Manifestasinya ya ini si disaster nightmare yang memang aksinya masih bakal lanjut nanti di episode 22, dan ini juga lanjut ke preview di mana kan mereka masih fokus ke sana, di mana memang ada momen di mana si para lord itu juga ngadep si Lord sama Lord Six itu ngadepi si disaster nightmare. Terus juga sepertinya akan ada terjadi sesuatu ya sama si Korea di episode berikutnya. Banyak bilang karena Korea bakal mati sih, tapi aku nggak tahu ya bakal mati atau cuma klenger doang. Tapi ya lihat dulu aja kayak gimana. Tapi juga apalagi juga lihat reaksinya Nagumo, terus juga gimana kayak reaksinya si Lord Five yang kayak teriak histeris itu, kayak memang kayak bakal kejadi apa-apa sih sama si Korea di episode berikutnya nih. Feeling sih gitu ya. Dan yang jadi highlightnya adalah ini Baku yang sepertinya bakal melawan Nightmare khusus ya, yang mungkin kayak feelingku sih karena dia memang lagi megang kalau di fotonya dia lagi megang Impact Epsom ya. Feelingku sih dia bakal berhadapan sama si Impact Nightmare, kayaknya sih gitu ya. Mungkin ini jadi kayak dia berhadapan sama Nightmare ada di Impact Epsomnya dia, mungkin gitu. Dan ini juga bakal jadi cikal bakal kemunculannya Kamen Rider Zetsu Catastrom ya. Nanti di episode berikutnya Zetsu Catastrom ada super form fase pertamanya Zetsu bakal debut dan langsung lawan si Kamen Rider Nox. Nah, ini bakal menarik nih, bakal kayak gimana pertarungannya nih. Apakah ya udah bener-bener form kuat aja yang notabene ya bisa mengungguli si Kamen Rider Nox, atau ini bener-bener jadi form besar kan nggak tahu sih. Tapi kayak sih nggak akan ada kepasukan dari segala macam ya, aja bener-bener cuma form kuat aja sih si Kamen Rider Zetsu Catastrom nanti munculnya. Gila sih emang gorengannya Yuya makin ngeri sih. Dan ini juga kali pertama loh ada kasus Nightmare yang harus diselesaikan sampai lebih dari 2 episode. Ini kan berarti kan kasusnya si Disaster Nightmare baru benar-benar kelar di episode 22 nanti ya kan, at least yang benar-benar ya mungkin bisa bawa cerita lebih jauh lah kan. Mungkin bakal ada debutnya si Zetsu Catastrom kan minggu depan ya. Kalau misalnya penasaran kayak gimana ya aku udah bikin
videonya sih kemarin, video toko update-nya soal Zetsu Katastro, meskipun ya itu videonya agak telat ya karena aku rekamannya jauh sebelum aku nonton Kamar Zetsu yang episode 21 ini. Tapi ya kurang lebih perihal detail soal Kamar Zetsu Katastro itu kayak gimana udah aku jelasin di situ. Jadi kalau misalnya penasaran bisa nonton di situ, atau mungkin kalau mau nonton yang lebih detail bisa nonton di channelnya Agan Reza. Bang Reza juga udah bikin kok perihal Zetsu Katastro sampai 2 video lah nggak salah. Jadi ya mungkin juga salah. Aku juga mau bahas apa lagi juga bingung, jadi ya mungkin kayak gitu aja bahasanya lah. Jadi sekian dulu video kali ini, like dan share video ini kalau suka dengan video ini, subscribe juga channelku kalau suka dengan channel ini. Kalau ada makanan silahkan juga tulis kolom komentar, dan kalau masih tunggu nama juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Ada kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari Bang Sen 4 1 2.